Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Mr. GYE. Materi pembelajaran kali ini yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari, muatan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video, siswa dapat mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Setelah menyimak video, siswa dapat menjelaskan manfaat jagung. Yang pertama adalah mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data yang berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Pada pembelajaran tema 1, kalian telah belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf dalam bentuk diagram. Jika kalian telah banyak berlatih di rumah menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, tentu kalian tidak akan menjumpai kesulitan dalam membuat peta pikiran. Coba perhatikan contoh cara membuat peta pikiran berikut ini. Simak teksnya baik-baik dan cara membuat peta pikirannya. Sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Dari teks di atas, kalian dapat membuat peta pikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya alam. Tadi di dalam teks telah dijelaskan bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat digunakan berulang-ulang atau dapat dilestarikan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas. Apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan yang termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Dengan membuat peta pikiran, kalian akan lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang ada di dalam teks. Tentunya kalian harus banyak berlatih di rumah, sehingga kalian dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah. Coba, setelah kalian menonton video ini, kalian mencoba membuat peta pikiran dari teks-teks yang kalian baca di buku pelajaran kalian, sehingga kalian lebih mudah untuk memahami suatu bacaan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui yang berasal dari tumbuhan adalah jagung. Jagung mempunyai banyak manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai bahan makanan. Jagung dapat diolah menjadi tepung maizena. Kemudian jagung juga dapat diolah menjadi nasi jagung sebagai pengganti nasi beras. Kemudian jagung bahkan bisa diolah menjadi gula tropicana bagi orang-orang yang
menderita penyakit diabetes. Kemudian, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Yang pertama, kulit jagung. Kulit jagung bisa dimanfaatkan untuk membuat bunga, kemudian boneka, dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk membuat tas yang mempunyai nilai jual yang sangat mahal. Selanjutnya, bonggol jagung. Bonggol jagung ternyata juga dapat diolah menjadi lampu hias, kemudian tempat pensil, dan kotak tisu. Semua itu memerlukan kreativitas kita semua. Sesuatu yang menjadi limbah bisa dimanfaatkan menjadi karya seni yang mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Kemudian jagung bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Di negara maju seperti Amerika Serikat, jagung dapat diolah sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bensin. Nah, demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.